Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Karina Haranti NIM 121. Saya Anggit Widayu NIM 112. Saya Maulana Rafli NIM 125. Saya Sugu Jadi Nur Romadini NIM 130. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media plan produk Blueband. Saya akan mempresentasikan mengenai campaign brief, yaitu di sini campaign brief itu menjelaskan background dari produk Blueband ini. Jadi produk Blueband ini sebenarnya diciptakan oleh Unilever, yaitu merupakan salah satu produsen terkemuka, diluncurkan pada tahun 1934. Setelah diluncurkan, ini merupakan merek makanan pertama dari Unilever Indonesia. Dan nama Blueband ini tuh dipilih sebagai nama Blueband dan ikon Vita Biru ini dipilih karena merupakan sebuah simbol kualitas tertinggi. Dan di sini bisa dilihat dari produk Blueband ini dia punya kekuatan, yaitu Blueband ini merupakan produk yang sehat, membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, yang cocok untuk ibu yang masih memiliki anak yang dalam masa pertumbuhan. Kemudian Blueband ini kan merupakan hasil produk dari Unilever. Unilever itu kan produsen terkemuka, jadi karena hal ini Blueband sangat dikenal dalam masyarakat. Kemudian produk Blueband ini juga dikemas dalam bentuk yang efektif dan menarik, mempunyai aspek inovasi yang proporsinya mengandung omega 3 dan 6, kuantitas dan variasi yang tidak perlu diragukan lagi. Tetapi dia juga memiliki kelemahan, yaitu semakin berkembangnya zaman, teknologi, kemudian mungkin bahan-bahan yang ditemukan, inovasi baru, banyaknya adaptasi baru untuk pilihan produk makanan sehat. Kemudian ketersediaan Blueband ini juga dapat digantikan dengan produk margarin lain. Nah, dari produk Blueband ini dia menargetkan produknya kepada keluarga, kemudian pemakaian sesuai dengan kebutuhan, itu misalnya untuk sarapan pagi atau kebutuhan membuat kue, memasak. Nah, dari produk Blueband ini pusat untuk konsumennya itu adalah produk Blueband ini merupakan produk yang sehat dan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi dapat dipercaya dan kemudian menarik perhatian para keluarga. Kemudian dari Blueband ini tuh memiliki ton atau ton iklan yang mengajaknya mengekspresikan suatu produk yang ramah dan menarik. Brand dan objektif. Nah, brand dan objektif dari produk Blueband ini ada dua, itu campaign objektif. Dalam campaign objektif ini, Blueband itu umumnya kan terlihat pada saat kita sarapan, jadi memudahkan untuk ibu-ibu yang menyiapkan makanan pagi untuk anaknya ketika berangkat sekolah. Kemudian Blueband ini juga merupakan teman pendamping menu sarapan untuk menambah rasa makanan, terus kita mengolesi di atas roti kita. Kemudian anak-anak kan memerlukan banyak energi dalam masa pertumbuhannya, baik itu belajar maupun bermain. Nah, para ibu tahu itu, kemudian Blueband pun juga target Blueband ini mengundang para ibu untuk selalu mengawali hari anak-anak dengan nutrisi yang baik dengan cara memberikan roti yang beroleskan margarin Blueband tersebut, karena Blueband mengandung energi, vitamin yang diperlukan untuk anak-anak. Kemudian Blueband juga selalu mengutamakan gizi penting dengan rasa yang lezat demi pertumbuhan anak. Nah, di sini juga ada brand awareness objektif. Tujuan dari brand awareness objektif ini menciptakan kesadaran dalam masyarakat akan margarin Blueband dengan menyoroti manfaat dan ketersediaannya. Ini mengubah persepsi masyarakat bahwa Blueband itu tidak sehat dan telah menambahkan bahan kimia. Ada industri dan situation analysis. Masyarakat Indonesia itu mengenal Blueband sebagai brand margarin yang populer. Bahkan ketika ada yang menyebut saya butuh margarin, pasti yang diingat itu pertama adalah Blueband. Apapun yang berkaitan dengan mereka atau margarin pasti disebut juga Blueband terkadang kan. Nah, produk margarin keluaran Unilever ini memang sudah melegenda di Indonesia.
Namun baru-baru ini terjadi peningkatan persaingan dari kompetitor Blue Band seperti Workout, Midoware, dan produk makanan lainnya. Dan juga adanya persepsi bahwa Blue Band tidak sehat yang menambah bantunya ke dalam produknya. Karena itu, produk ini perlu adanya penggebrakan dalam promosi serta inovasi variasi dari Blue Band. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada competitors analysis. Pertama ada market share. Market share sendiri yaitu kondisi pasar yang mungkin digunakan untuk memasarkan suatu produk dengan berupa presentase. Nah, di sini ada presentase dari Blue Band itu sendiri. Nah, kemudian ada advertising usage. Nah, advertising usage yaitu penggunaan iklan di sini dimaksudkan selain agar produk dapat dikenali oleh masyarakat luas dan menarik minat calon konsumen untuk mengonsumsi dalam jangka waktu yang lama, juga sebagai sarana informasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkenalkan perusahaan, dan juga lain sebagainya. Yang kemudian yaitu ada analisis SWOT. Untuk strength-nya sendiri yaitu Unilever memiliki citra perusahaan yang kuat, Blue Band memiliki keunggulan dalam hal ini. Yang kedua yaitu keberhasilan slogan, yang ketiga kualitas dan variasi juga merupakan salah satu aspek menarik dari Unilever, sehingga dalam kasus Blue Band aspek ini muncul. Yang keempat, Blue Band memiliki kemasan yang efektif dan menarik. Yang kelima, Unilever memiliki tenaga manusia yang berkualitas tinggi. Yang keenam, basis solid perusahaan. Dan yang terakhir yaitu aspek inovatif yang sekali lagi dipenuhi dengan reposisi Blue Band. Kemudian ada weakness. Untuk weakness yaitu yang pertama ada harga produk yang tinggi, ada pengganti produk, kebijakan pengeluaran untuk tanggung jawab sosial, kurangnya kontrol di pasar, kepemimpinan ganda, penurunan pendapatan, pengurangan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Yang kemudian ada opportunity. Yang pertama yaitu mengubah gaya hidup orang, yang kedua pasar baru, ketiga meningkatkan volume produksi, dan yang terakhir yaitu konsumen berpenghasilan rendah. Dan untuk yang trade, ada efek politik, efek legislatif, efek lingkungan, kendala menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat yang merupakan masyarakat Indonesia sendiri mengonsumsi nasi bukan sebagai makan pokok, bukan roti. Nah, itu tuh dirubah gaya hidupnya. Kemudian ada peluang perang harga, dan yang keenam ada peningkatan biaya produksi dan tenaga kerja. Kemudian ada target audience analysis. Meskipun margarin bukan makanan pokok, masyarakat Indonesia sosialisasi tentang makanan pengganti nasi seperti roti dan margarin sangatlah penting karena hal tersebut akan menunjang jumlah penjualan, khususnya Blue Band. Dalam hal ini, Blue Band telah mampu merancang satu bauran pemasaran yang dapat memuaskan konsumen dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menguasai pangsa pasar. Untuk target audiensnya sendiri yaitu ibu rumah tangga, kemudian ada wanita karir yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan sarapan keluarganya, lalu ada anak-anak yang menyukai roti isi. Hal tersebut dapat berkolaborasi dengan perusahaan roti dan coklat seperti Sari Roti dan Ceres. Kemudian ada penjual kue, ada kue kering atau kue Bandung atau kue lainnya, dan bakery. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Zugu. Selanjutnya ada key insight. Ya, dari sejak dulu Blue Band selalu hadir untuk memberikan asupan lezat dan bergizi
yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian gaya komunikasi merek Blue Band yang telah hadir sejak 1934. Produknya pun banyak digunakan pelaku waralaba. Tidak lepas diingat bagaimana Blue Band mengkomunikasikan mereknya kepada pelanggan sehingga ketika merek ini disebut, ibu-ibu bahkan anak-anak langsung ingat bahwa merek ini bergizi dan cocok untuk pertumbuhan anak. Lalu untuk menemukan margarin ini tidaklah sulit karena sebarannya merata mulai dari retail modern, pasar tradisional, hingga ke toko-toko kelontong. Awalnya margarin ini diciptakan di Belanda oleh para pendiri Unilever. Blue Band margarin diluncurkan di Indonesia sejak tahun 1934 dan menjadi merek pertama dari Unilever Indonesia yang kemasan pita biru. Nama Blue Band dan ikon pita biru dipilih karena merupakan simbol kualitas tertinggi. Prinsip kualitas ini telah dijaga sejak hari pertama hingga menjadikan Blue Band sebagai merek margarin yang paling dikenal. Lalu selanjutnya ada strategi overview, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, Blue Band menawarkan produk melalui media sosial karena yang diketahui pengguna paling banyak media sosial. Juga ditunjang melalui media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dengan begitu, Blue Band juga bisa mengetahui saran dari para customer. Lalu di tahap kedua, ada yang pertama, Blue Band mengandung lemak esensial omega 3 dan 6 berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Yang kedua, Blue Band berperan aktif dalam perwujudan komitmen Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, terutama pada pilar meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan untuk membantu masyarakat Indonesia, meningkatkan kebiasaan hidup sehat dengan terus berupaya meningkatkan cita rasa dan kualitas gizi dari seluruh produk Unilever pada tahun 2020. Lalu yang terakhir, Blue Band membantu para ibu rumah tangga dalam memenuhi gizi anak-anak dan juga keluarga. Lalu selanjutnya ada budget allocation. Budget allocation sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada media TV yang menempati peringkat pertama yaitu 50%, lalu ada media sosial 35%, media cetak 10%, dan media radio 5%. Media televisi menduduki posisi teratas sebagai media iklan Blue Band. Hal ini dikarenakan banyak orang yang sering menggunakan televisi dalam kesehariannya, yang pada akhirnya produk Blue Band jadi lebih cepat dikenal dan diingat dan konsumen tahu segala kelebihan yang dimiliki Blue Band dengan lebih jelas. Selain itu, media sosial juga berperan besar dalam media iklan produk. Media yang digunakan diantaranya YouTube Blue Band Indonesia. Lalu Facebook dan Instagram juga banyak berperan sebagai media penyampai produk Blue Band. Masing-masing media memiliki cara penyampaiannya sendiri, namun tetap bertujuan untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada media cetak dan radio sebagai media penyampai yang jarang digunakan oleh konsumen dalam melihat produk. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Rafli. Ya, saya akan melanjutkan presentasinya. Kemudian media channel allocation. Yang pertama ada kolaborasi Blue Band dengan Sari Roti yang bukan hanya mengiklankan produk ini di kolaborasi ini di TV, tetapi di media cetak banyak juga. Dari kolaborasi ini Blue Band dengan Sari Roti memiliki makna bahwa mengkonsumsi roti dari Sari Roti ditambah juga dengan Blue Band akan mendapatkan manfaat yang lebih untuk semua kalangan usia, termasuk anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan ini. Gabungan ini memiliki energi lebih untuk menjalani aktivitas di sekolah, terutama anak-anak ini. Hal ini didukung oleh roti yang memiliki nutrisi dan serat, serta Blue Band yang mengandung serat, pangan, karbohidrat, lemak, 6 vitamin, energi, dan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuhnya. Lalu untuk melalui media sosial, contohnya dari Instagram,
Blue Band berkolaborasi dengan chef ternama yaitu Yongki Gunawan. Program ini memberikan berbagai macam resep makanan yang bisa dicoba dengan menggunakan Blue Band. Nah, kegiatan ini untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga dapat mencoba resep yang diberikan dari chef ternama ini yaitu Yongki Gunawan. Nah, yang ke-9, measuring indikator. Nah, ini ya contoh dari ini misalkan TV measurementnya seperti ini ya. Lalu yang terakhir appendix. Nah, yang saya dapatkan ini top brand index kategori margarin tahun 2019. Ya, yang pertama dimenangkan oleh Blue Band yang telah mencapai 81,5% dari margarin yang lainnya. Lalu indeks tingkat kepuasan kategori margarin ini yang paling puas terhadap margarin ini oleh konsumen yaitu merek Blue Band. Sekian dari presentasi saya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada